Baik anak-anak hebat di seluruh Indonesia, hari ini kita akan belajar tentang laju reaksi untuk mata pelajaran kimia kelas 11. Seperti apa laju reaksi? Baik, laju reaksi menyatakan seberapa cepat atau lambat suatu reaksi berlangsung. Ada reaksi yang dapat berlangsung cepat, ya, seperti pembakaran kembang api, ini hanya beberapa detik. Ada juga reaksi yang berlangsung lambat atau lama seperti perkaratan paku. Persamaan laju reaksi. Pada reaksi A plus B menjadi C plus D, nilai persamaan reaksinya dapat dituliskan V sama dengan K kali konsentrasi A pangkat M kali konsentrasi B pangkat N. Keterangannya sebagai berikut. V laju reaksi, K tetapan laju reaksi, konsentrasi zat A, konsentrasi zat B, M adalah order reaksi terhadap A, N adalah order reaksi terhadap B, M tambah N adalah order reaksi total. Anak-anak, kita lanjutkan dengan contoh soal. Pada penentuan laju reaksi H2 gas tambah O2 gas menjadi 2H2O gas, diperoleh data percobaan, ada 3 kali percobaan, data 1, data 2, dan data 3. Dengan harga konsentrasi H2, data 1 0,1 molar, data 2 0,1 molar, data 3 0,2 molar. Sedangkan konsentrasi O2, data 1 0,2 molar, data 2 0,4 molar, data 3 0,2 molar. Sedangkan laju reaksi pada percobaan yang pertama 4 molar sekon min 1, percobaan kedua 4 molar sekon min 1, dan percobaan ketiga 16 molar sekon min 1. Tentukanlah order reaksi terhadap H2, B order reaksi terhadap O2, C order reaksi total, D persamaan laju reaksi, E tetapan laju reaksi. Bagaimana cara menjawabnya? Baik, perhatikan untuk jawaban A. Order reaksi terhadap H2, maka kita lihat data O2 yang sama. Jadi jika kita ingin mencari order reaksi H2, maka kita lihat data konsentrasi O2 yang sama. Lihat data konsentrasi O2 yang sama yang mana? Oh, data 1 dan data 3. Berarti data 1 dan 3. Selanjutnya kita bandingkan laju reaksi data 1 dengan data 3. V1 per V3 sama dengan K kali konsentrasi H2, data 1 dipangkatkan N kali konsentrasi O2, data 1 dipangkatkan N. Dibagi dengan V3-nya sama dengan K kali konsentrasi H2, data 3 dipangkatkan N kali konsentrasi O2, data 3 dipangkatkan N. Karena zat yang bereaksi ini sama dalam percobaan ini, maka harga K-nya sama. Selanjutnya data konsentrasi O2-nya juga sama. Ya, jadi tidak perlu dihitung, tinggal V1 per V3 sama dengan konsentrasi H2 data 1 dibagi dengan konsentrasi H2 data 3 dipangkatkan M. V1 sama dengan 4 dibagi dengan V3 sama dengan 16 sama dengan konsentrasi H2 data 1. Konsentrasi H2 data 1 0,1 dibagi dengan konsentrasi H2 data 3 berapa? 0,2. Nah, jadi 4 per 16 sama dengan 0,1 per 0,2 pangkat N. Jadi 4 per 16 itu bisa disederhanakan 1 per 4 sama dengan 0,1 per 0,2 disederhanakan 1 per 2 dipangkatkan M. M-nya berapa? Berarti 1/4 ini sama dengan 1/2 pangkat berapa? Maka M-nya sama dengan 2. Setengah pangkat 2 kan sama dengan 10. Ya. Baik, jadi order reaksi terhadap H2 sama dengan 2. Selanjutnya order reaksi terhadap O2. Kalau kita mencari order reaksi terhadap O2, maka kita lihat data konsentrasi H2 yang sama. Mana data konsentrasi H2 yang sama? Ya, data 1 dan data 3. Berarti data, oh bukan ya, data mana? Konsentrasi H2 yang sama, data 1 dan data 2. Ya.
Berarti V1 per V2 sama dengan K kali konsentrasi H2 data 1 dipangkatkan M kali konsentrasi O2 data 1 dipangkatkan N dibagi K kali konsentrasi H2 data 2 dipangkatkan M kali konsentrasi O2 data 2 dipangkatkan N. V1-nya berapa? 4. V2-nya 4 juga. Berarti 4 per 4 sama dengan, karena K-nya ini juga sama, ini juga sama, tinggal konsentrasi O2 data 1. Mana konsentrasi O2 data 1? 0,2 dibagi dengan konsentrasi O2 data 2 ya, 0,4 dipangkatkan N. Berarti 4 per 4 1. 1 sama dengan 1/2 pangkat N. Jadi 1/2 pangkat berapa supaya 1 ya? 0. Maka order reaksi terhadap O2 sama dengan 0. Order reaksi totalnya sama dengan M tambah N. M tambah N sama dengan 2 tambah 0 sama dengan 2. Anak-anak, kita lanjutkan nomor 1 bagian D. Persamaan laju reaksinya adalah sebagai berikut. V sama dengan K kali konsentrasi H2 pangkat 2 kali konsentrasi O2 pangkat 0. V sama dengan K kali konsentrasi H2 pangkat 2 kali dengan konsentrasi O2 pangkat 0 sama dengan 1. Jadi apa saja dipangkatkan dengan 0 sama dengan 1. Sehingga V sama dengan K kali konsentrasi H2 pangkat 2. Jadi inilah persamaan laju reaksinya. Sedangkan untuk jawaban E, tetapan laju reaksi atau K atau konstanta laju reaksinya, kita bisa menggunakan data percobaan 1, 2, dan 3. Baik, kita ambil saja data percobaan 1. V1 sama dengan K kali konsentrasi H2 data 1 dipangkatkan 2. Ini persamaan laju reaksi. Sehingga K sama dengan V1 dibagi dengan konsentrasi H2 data 1 dipangkatkan 2. Berarti sama dengan V1. Berapa V1 dari percobaan ini? 4. 4 molar sekon min 1 dibagi konsentrasi H2 data 1. Ya, konsentrasi H2 data 1 0,1 molar dipangkatkan 2. Sehingga 4 dibagi 0,01 sama dengan 4 kali 10 pangkat 2 molar min 1 sekon min 1, atau sama saja dengan 400 molar min 1 sekon min 1. Jadi inilah harga tetapan laju reaksi atau konstanta laju reaksinya. Ya, baik, kita lanjut contoh soal berikutnya. Diketahui data percobaan reaksi NO gas tambah Cl2 gas menjadi NOCl2 gas diperoleh data sebagai berikut. Percobaan pertama, konsentrasi NO 0,2 molar. Percobaan kedua, konsentrasi NO 0,2 molar, sedangkan konsentrasi NO pada percobaan ketiga 0,4 molar. Sedangkan konsentrasi Cl2 pada percobaan pertama 0,1 molar, percobaan kedua 0,2 molar, percobaan ketiga 0,2 molar. Laju reaksi pada percobaan 1 0,24 molar per sekon, percobaan kedua 0,48 molar per sekon, percobaan ketiga 1,92 molar per sekon. Tentukanlah A order reaksi terhadap NO, B order reaksi terhadap Cl2, C order reaksi total, dan D persamaan laju reaksi. Baik. Jawaban untuk A, order reaksi terhadap NO. Untuk mencari order reaksi NO, maka kita lihat data Cl2 yang sama. Ya, kita lihat tadi data Cl2 yang sama. Yang mana? Oh, ini di percobaan 2 dan percobaan 3. Sehingga kita bandingkan laju reaksi pada percobaan 2 dengan percobaan 3. V2 per V3 sama dengan K kali konsentrasi NO data 2 dipangkatkan M kali konsentrasi Cl2 data 2 dipangkatkan N. Dibagi V3-nya sama dengan K kali konsentrasi NO data 3 dipangkatkan M kali konsentrasi Cl2 data 3 dipangkatkan M. Karena K untuk semua percobaan sama, maka ini bisa dicoret.
Kemudian konsentrasi Cl2 juga sama, kita bisa coret. Jadi tinggal konsentrasi NO data 2 dipangkatkan M dibagi konsentrasi NO data 3 dipangkatkan M. Tinggal kita masukkan angkanya. Laju reaksi data 2 0,48 dibagi laju reaksi data 3 1,92 sama dengan konsentrasi NO data 2 0,2 dibagi dengan konsentrasi NO data 3 0,4 pangkat M. Jadi 0,48 per 1,92 disederhanakan 1 per 4 sama dengan 0,2 per 0,4 disederhanakan 1 per 2. Jadi 1/4 sama dengan 1/2 pangkat M. Berapakah nilai M-nya? Ya, jadi 1/2 pangkat berapa supaya dapat 1/4? Maka M-nya sama dengan 2. B. Orde reaksi terhadap Cl2. Untuk mencari orde reaksi terhadap Cl2, maka kita lihat data NO yang sama. Coba kita lihat. Data NO yang sama adalah data 1 dan 2. Nah, maka kita akan bandingkan laju reaksi data 1 dan data 2. Maka orde reaksi terhadap Cl2 kita pakai data 1 dan 2. V1 per V2 sama dengan K kali konsentrasi NO data 1 dipangkatkan M kali konsentrasi Cl2 data 1 dipangkatkan N. Dibagi V2 K kali konsentrasi NO data 2 dipangkatkan M kali konsentrasi Cl2 data 2 dipangkatkan N. Sama dengan V1 0,24 per V2 0,8. Sama dengan konsentrasi, karena K juga sama, konsentrasi NO2 juga sama, maka kita coret. Selanjutnya kita tinggal menghitung ini. Ya, konsentrasi Cl2 data 1 0,2 dibagi konsentrasi Cl2 data 2 0,4. 0,24 per 0,48 bisa disederhanakan 1 per 2. Sama dengan ini juga kalau disederhanakan menjadi 1 per 2. Berarti 1 per 2 sama dengan 1/2 pangkat M. Ya, 1/2 pangkat berapa supaya 1/2? Berarti hasilnya N sama dengan 1. Orde reaksi total berarti sama dengan M tambah N sama dengan 2 tambah 1 sama dengan 3. Sedangkan persamaan laju reaksinya V sama dengan K kali konsentrasi NO. Dipangkatkan ordenya. Ordenya berapa tadi? 2. Ya, ini 2. Dipangkatkan 2 kali konsentrasi Cl2 dipangkatkan ordenya. Ordenya Cl2 tadi 1. Kalau 1 tidak perlu dituliskan. Jadi persamaan laju reaksinya V sama dengan K kali konsentrasi NO dipangkatkan 2 kali konsentrasi Cl2. Baik, jawaban lengkapnya seperti ini. Ya. Untuk menambah pemahaman Anda tentang materi pelajaran hari ini, silakan Anda mengerjakan latihan soal berikut ini. Terima kasih, semoga materi hari ini bermanfaat bagi Anda sekalian. Sampai jumpa pada materi selanjutnya. Yang soalnya, silakan perhatikan soal berikut ini.